Kebutuhan cewek kan nggak bisa ada ventilan ya. Itu teman-teman lo yang cewek-cewek itu. Kalau gede banget. Jadi di kamar itu ada ruang tamunya dulu. Betul. Kejadiannya apa? Ya, mesin absen terbang absen sendiri. Hai, halo, balik lagi sama gue Apri di channel Hey Halo Production. Sekarang sudah sama Erwin Wu. Ada Mas Rio juga. Orang-orang yang sering berkelana di channel-channel YouTube lain. Dan hari ini dua orang ini bakal cerita pengalaman horor karena gue pernah bikin video bareng sama Dokter Linda. Enggak dong. Dokter Linda. Dia ngebahas dari segi Katolik. Nah, ini ada Erwin Cina-Cinaan nih. Cina-Cina. Tapi sebelum gua cerita, jangan lupa beli digital download HUMI Jakarta dan Alinea di comika.id. Bagus. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Ada juga Mas Rio nih. Mas Rio kalau nggak salah lu sempet punya konten buat video gitu juga kan? Maksudnya ada YouTube juga. Terus ada jualan kayak Erwin juga di Comika ya? Ada. Apa namanya kalau yang di Comika? Comika ini Sohibul Diksi. Sohibul Diksi. Belinya juga di comika.id. Sama. Berapa duit? 125. Yang Erwin? HUMI 75, Alinea 150. Berarti beli Sohibul Diksi, lebih murah. 75 HUMI lo. Oh iya, 75. Nah, kalau Mas Rio ini kerjaannya adalah security ya? Satpam ya? Satpam. Di bank, salah satu bank di Indonesia lah ya? Bank pemerintah. Dan pasti udah punya banyak banget cerita horor, udah pasti banget kalau satpam, dokter, suster, orang-orang yang sering kerja malam, gue rasa punya banyak banget. Lu punya pengalaman horor apa kalau selama jadi satpam buat? Soalnya kalau gue nggak salah, lu kerja di salah satu tempat di daerah kota ya, maksudnya kota tua gitu ya? Ah iya. Ya kota tua tuh udah fix banyak banget sih di sana. Awal-awal. Nah, di sana ada cerita nggak tuh kalau yang di sana? Banyak. Gua kan jadi satpam udah lama sih ya, 15 tahun. Buset. Jadi Persisten banget ya jadi satpam. karena emang susah aja. Gak ada pilihan lain ya. Mau milih udah nyaman juga ya. Ada cerita apa kalau dari horor pas lagi? Gue tuh pernah di kalau di kota gue sih kan nggak lama jadi nggak terlalu ngalamin. Kalau temen yang lain misalnya? Kalau temen itu dia sampai resign. Biar abis ngalamin kejadian itu minta pindah nggak dikasih resign aja. Kejadiannya apa? Ya mesin absen terbang absen sendiri crack gitu terus balik lagi ke tempatnya. Absen ini kan absen dulu masih ceklok masih aman Absen tuh. ceklok. Aman. Absennya terbang ini nih crack balik lagi ke situ tuh gitu. Serius? Itu dia yang ngasihin. Anjing, gue pernah Dia ngeliat ngebecandain. sendiri. Dia ngeliat sendiri. Gue pernah ngebecandain itu loh. Gue jadi pernah syuting di daerah Kemang bekas kantor gitu. Gue bercandain hantunya gimana kalau hantu ngabsen sendiri? Ini beneran ada ternyata. Ada. Itu absen jam yang dimasukin kertas ya? Kertas Iya. itu. Terus ngomong ini minta pindah karena masih baru di situ belum bisa pindah akhirnya mutusin untuk keluar dia. Terus sampai sekarang memang nggak boleh dipakai syuting ya itu kantornya. Dulu pernah boleh sampai Dia dapat shift malam memang. iyalah malam. Kan kalau dulu kan awal gua masuk satpam tuh kan kita harus ada itu yang Amano Gendong namanya. Iya. Yang setiap pojok sudut-sudut itu ada kunci nyantol. Ah. Tandanya kalau kita ceklok di situ nanti kita kopi kalau kita harus ngontrol tuh. Ya ke pojok, ngecek, nanti lantai berapa lagi, coklek lagi kunci. Jadi kunci itu nempel paten ditanam di tembok gitu. Jadi kalau kita ngecelok gitu besok pagi diomelin kan nggak harus ada catatan itu kan. Iya, betul. Jam berapanya. Dan itu ada nama terus ada tanda tangan biasanya Ada gitu kan. gitu iya. Itu Kalau itu teman kalau itu. tapi hampir nggak masuk akal sih, maksud gue yang nyemplung di industri horor aja ibaratnya. Kalau kita nyebutnya industri, buat gue sampai makhluk halus bisa melayangin orang barang. Cuma emang gue di salah satu konten ada yang ditimpuk kayu segini sih, Anjir. meletak gitu. Itu pernah tuh ada di salah Nah satu itu gue video. juga nggak tahu tapi ada itu. Gak jauh dari angkatan gue masuk 2005, dia 2007. Di momen lu udah mulai jadi satpam juga kan berarti? Udah, dia junior gua 2 tahun. Jadi di bawah gua 2 tahun. Tapi
dia memutusin tulisan karena kata komandannya bilang nggak masuk akal gini alasannya. Yang diangkat absennya siapa nggak tahu. Nggak tahu lah, gua sempet lagi orang dia lari begitu selesai itu langsung lari. Lu kalau kayak gitu ngelihat kertas melayang terus ngabsen terus balik lagi gimana lu? Ya ngikutin temannya dia lah, berhenti lah, ini ngapain lagi gua di sana. Udah pasti hal-hal yang sangat saya hindari. Kalau lu yang lu sendiri Mas. Kalau gua ini mah bener-bener gua itu kayaknya pengalaman pertama gua itu gua di ini nih. Jadi di daerah Kebon Jeruk, persis sebelah CTI itu. Jadi gua ditempatin di situ. Ya gitu, awalnya gitu kayak gua punya nomor telepon. Dulu kan masih nggak pegang handphone lah gua. Yeah. Handphonenya masih yang telepon ke handphone mahal. Jadi pakai Yeah. telepon kantor kan. Jadi gue punya list teman-teman gue yang nakal, cewek-cewek tuh. Jadi kalau gue jaga malam nih, tempatin di mana kan bebas nih kita kan pakai telepon kantor. Nelponin cewek-cewek tuh. Biasa nelpon jorok lah. Nelpon jorok. Kira-kira jam gue pokoknya asal nggak diliatin gue nggak takut. Oke, kalau lu nggak ditampakin makhluknya lu nggak takut. Nggak takut gue. Nggak ini. Ini ada outner, tau nggak outner? Outner tuh apa tuh? Awalnya hari pertama kan 3 hari gua di situ. Hari pertama orang jalan kaki di inian, dia tangga. Tapi gua denger tapi gua masih logis paling ruko sebelah nih. Iya. Nggak mungkin ya kan karena satpam jaga kan. Tuh udah hari kedua gua masih ngelakuin hal yang sama, nepon cewek gitu. Hari kedua masalahnya jamnya selalu sama nih. 1:30 pagi. Pokoknya jamnya tuh selalu sama nih. Yang hari kedua itu dia pintu yang ini tapi yang seng itu loh. Kalau di bank-bank kan ada yang gitu kan yang buat nyimpen outner itu. Buang gitu. Tapi gua tetep udahlah bodo amat kan udah asis sendiri gua. Udah asis sendiri. Nah, hari ketiga tuh dia mulai dari jam 1 outner dibuang tuh. Buak kayak ada apa namanya barang-barang jatuh gitu. Gua naik ke atas gua pikir ada apa nih, enggak ada apa-apa, gua turun ke bawah. 1:30 pagi gua tidur lurus gini, ada bangku roti gitu. Jadi merem melek. Kok tidur gua kayak berat malam begitu merem gini melek gini. Ini mah bener demi Tuhan gua nggak bohong. Jadi gua nggak tahu itu bentuknya apa tapi menurut gua itu orang gitu. Jadi 3 meter kan ini ya. Jadi hubungan 3 meter kepala nunduk gini. Jadi ngeliatin gua begini doang. Jadi gua persekian detik lah, nggak terlalu banyak, 1 menit nggak nyampe. Jadi nggak bisa ngomong gitu. Jadi gua tidur gini kan, gini tuh ada orang nih kayak gede banget tapi ngeliat ke arah gua gitu. Lo ngeliat mukanya? Gue nggak tahu mukanya, pokoknya gue ngeliat bentuknya orang setahu gue, tapi mukanya nggak tahu, nggak jelas gue. Dan itu gue nggak bisa ngomong persekian detik lah. Itu ngelihat ya? Bener-bener ngeliat itu gue. Itu baru gue yang ini mulut kaku. Seingat gue yang kata-kata keluar dari gue, mulut gue cuma Allahu Akbar. Nah, gue nggak tahu saking takutnya itu jadi gembok kunci itu gue ambil segitu banyak kunci bisa langsung pas loh pintu rolling door tuh. Dan rolling door zaman dulu kan bukan yang seng kayak gitu kan, ya bener-bener besi, keangkat pakai tangan kiri. Gue di luar sampai azan subuh di luar gedung. baru tadi masuk ke dalam lagi. Langsung balik gua. Bang gue ditolong orang. Dia kerja. Enggak mikir ke arah sana anjing gua. Bodoh amat kayak. Gua kunci langsung gua di luar sampai pagi. Sampai pagi. Habis itu lo enggak resign? Enggak lah kalau gua. Enggak resign gua. Karena apa ya? Besoknya baru gua cerita kan. Kan besok kan masih hari yang sama kan. Jadi itu besok, jadi Kamis kejadiannya, Kamis malam, pas Jumat orang-orang masuk baru gue cerita ke komandan yang ada di situ, semalam gini. Baru cerita-ceritanya ngomong banyak di situ. Banyak yang sering ditakutin gitu-gitu. Anjing gua kalau soal pengalaman horor yang di momen gua belum bisa ngelihat memang ada. Cuma nggak ada yang sengeri ditampakin kayak gitu sih gua. Maksud gue di situ bukan lokasi rumah lu, maksudnya bukan. Jadi memang kalau kita nyoba logisin ya, ada kemungkinan pada saat lu tidur ada sepersekian detik tuh manusia nggak langsung sadar, makanya suka ada omongan ngumpuli nyawa. Mungkin kali. Nah, iya itu ada kata-kata itu karena memang sepersekian detik sampai berapa menit bahkan lu tuh nggak langsung sadar, nggak langsung bener-bener ngerasain kondisi normal gitu, kecuali body lock tuh kalau kita udah biasa bangun jam 5 otomatis bangun jam 5. Nah itu body lock tuh langsung sadar tuh kita. Langsung sadar. Nah akhirnya masuk lagi ke fase body freeze, makanya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau logisnya ya, itu ada momen mimpinya juga di situ, bisa jadi.
Cuma kalau elunya sampai sadar bangun terus keluar, Iya. ya bisa jadi. Karena gue itu bener-bener langsung lari, gue pegang kunci, gue buka, gue tarik, tutup lagi. Karena gue ketakutan. Ketakutan yang gimana sih, gue seumur hidup baru itu, seumur hidup gue sekarang gue 36 tahun, itu momen tertakut gue tuh sampai sekarang itu dong, udah gak pernah ada lagi gue. Tapi masih suka parno gitu? Agak, gue asal kalau suara-suara gue gak takut makanya. Selama masih suara-suara mau tuh manggil apa, gak takut gue. Kalau di kita tadi kan udah ngebahas logis ini. Kalau ngebahas versi gaibnya, dia ngebutuhin tenaga yang cukup gede buat sampai ngeluarin wujudin makhluk itu sampai dilihat sama manusia kasar. Oh gitu. Iya, sebenarnya. Tujuannya? Nah, kalau dari tujuan sebenarnya ada, gua sendiri sampai sekarang masih percaya mereka tuh nggak pengen nakutin. Tapi mungkin lewat atau gimana? Lewat atau ya cuma hai gitu ibaratnya. Nah, tapi ini nemplok di atas badannya dia. Bukan nempel, jadi Dia di atas gini terus nah, gue posisi tiduran gitu. Orangnya cuma gini nih kayak. Iya, di atas dia gitu gini, loh. gini, palanya ke dia. No, gitu. Bayang Kayak orang dilomokin gimana sih? Orangnya gini, lu lagi tidur, dianya gini. Ngelomok gitu, gini. Nah, dia kalau gue sampai sekarang gue masalahnya itu seumur hidup itu momen tertakut gue itu udah nggak ada lagi dah. Nah, kalau di gue masih percaya dia tuh ada gue loh gitu doang. Dia nggak niat nakutin Semuanya. Gue sampai sekarang masih percaya itu. Kemungkinan jin ganggu manusia tuh kecil banget kalau memang dia diganggu duluan. Biasanya kayak gitu. Dia tuh cuma mau ngasih tau, ada gue nih di sini gitu. Kayak misalnya orang ngelihat penampakan, terus orang bilang hanya ada penampakan, nakutin. Belum tentu dia nakutin, bisa jadi dia emang di situ aja, cuma elunya buat kita tuh tabu, aneh. Iya. Makanya kita takut. Padahal dia nggak nakutin. Nah, bisa jadi sebenarnya juga kayak gitu. Dia sebenarnya nggak mau nakutin, cuma karena kitanya aneh buat kita ya. Karena gue ngerasa apa gue habis salah kali, habis nelponin cewek gitu di pikiran guanya aja gitu. Apa gue ada salah? Ya, gara-gara itu kayaknya. Nelponin cewek terus. Atau dia mau nanya nomornya juga tuh juga. Mungkin kali. Tapi itu berturut-turut loh gue tuh. Dari habis jatuh itu pertama ada kan outner doang, terus Pintu. terus outnernya dilempar. Akhirnya dilempar sampai itu yang kelihatan itu 3 hari itu berturut-turut. Setelah itu enggak lagi? Enggak, tapi ya kesana-kesananya gue cuci gitu tuh pengalaman gue. Berarti kalau nelponin cewek? Ya? Berarti Enggak sih, tetap aja ya kan. Hari itu doang takutnya ya kan. Kebutuhan cewek kan nggak bisa berhenti lah nelpon. Itu teman-teman lo yang cewek-cewek itu? Iya, biasa temen-temen dulu kerja di restoran. Restoran kan nakal tuh. Rata-rata ya, tapi nggak semuanya sih. Cuma ada nyarinya temen yang menakal. Udah beberapa temen yang nakal. Ciri-cirinya apa temen? Kalau lu ada cerita apa? Nggak pernah ngelihat amit-amit sih kan. Cuma ngerasain pernah sekali doang ketika ke Surabaya pas di hotel Majapahit. Wah, itu hotel MLI bikin acara. Terus gue ada cerita itu juga. Jadi gue nemenin Jegel kalau nggak salah. Gue lagi nemenin Jegel, dapat hotel dari panitia, hotel Majapahit. Pas datang tuh, anjing seneng, gede banget hotelnya kan, mewah gitu. Keren banget. Keren banget. Masuk kamarnya nggak masuk akal, gede banget. Jadi di kamar itu ada ruang tamunya dulu, baru ranjang, baru WC. Betul, WC gede banget. Iya, gede banget anjing. Serius yuk, gede banget kamarnya. Di depan juga ada ruang tamu. Ada ruang tamunya di kamar hotel anjing, ada ruang tamu gede banget kan. Di sebelum masuk pintu ada ruang tamu, terus masuk pintu ruang tamu, terus disekat ada kamar king bed, ya kan? King bed. Terus baru kamar mandi. Di depannya ada lemari kayu gitu kan. Iya. Nah, pas masuk itu ini gede banget, ngeri juga. Terus iseng-iseng pas lagi duduk di luar sama Jegel ngobrol-ngobrol gitu, iseng hotel Majapahit di Google muncul. Bagus. Hotel terseram nomor 1 di Surabaya. Gue langsung sama Jegel panik tuh. Gimana Gel? Ya udah ntar suruh anak-anak Surabaya aja nginep, anak-anak komunitas. Oh yaudah lah aman kalau gitu. Nah masuk tuh, gue ngencing ke WC. Kan ada bathtub, ada apa gede-gede banget. Dari atas tuh ada suara kayak gue masih kayak air kali kayaknya, air netes gitu. Cuma makin lama makin kenceng bunyinya. Gue langsung kabur keluar tuh.
Cuma masih deg-degan kan. Cuma ya udahlah, gue nggak cerita ke Jegel. Ya udahlah, duduk. Malam datang anak-anak komunitas Surabaya, ada sekitar 8 orang yang nemenin gue sama Jegel. Jadi sekitar berlapan kurang lebih. Nah, pada tidur di ruang tamu nih. King bednya kosong. Bilang anjing goblok banget rebutan tidur di ruang tamu, kasur kosong kan gue bilang kan. Ya udah gue ngajak Firza, Fir tidur di kasur aja berdua, nggak ada yang ngisi kasur. Sama Firza ke kasur, tidur berdua, udah lampu udah mati, malam jam berapa ya, jam 2-an kali. Depan kasur persis tuh ada lemari. Yes. Nah dari dalam lemari itu ada yang tok ngetok gitu Pri. Bagus. Nah gue tuh belum tidur kan waktu itu, masih kayak Anjing sama terus apa ya, terus tok lagi, kedengeran lagi, dek gue bangun, Fir kenapa Win, lu denger gak? Iya Win, pindah yuk ke depan. Langsung lari ke depan, tidur 8 di ruang tamu, dempel-dempelan. Udah dari situ, kenapa lo? Iya ada suara di dalam situ. Takut. Masalahnya jelas banget yang ngetok di lemari. Di tempat yang sama, di hotel yang sama, saksinya masih hidup semua. Patrick Effendi, Adriana Kalbi sama Coki Pardede. Di hotel yang sama. Kejadiannya sama. Pertama, kalau gue nggak salah, pintu toilet kedua lemari dari tok. Iya dari lemarinya. Tok sampai gitu. Oh, gue nggak sampai segitu. Pintunya dak gitu. Anjir. Gua nggak pintu lemari kalau gue nggak salah itu 3 orang itu orang tua semua kan. Kabur keluar. Dak gitu. Gue sampai diketok doang, sampai jelas suaranya. Ih. Nah itu ada mitosnya. Ada mitosnya. Berak buka pintu setengah. Firza nunggu di pintu. Bener kalau lu tanya Firza nemenin berak orang Cina. Gue nggak berani, sakit perut kan, udah belet. Pintu gue buka setengah, Firza nunggu di depan Win. Udah belum Win, ntar dulu Fir. Nah kalau dari logikanya ada kemungkinan pemuaian kayu karena itu kayu jati asli kan. Nggak tahu deh. Tapi nggak mungkin begini juga. Iya juga sih. Gue nggak berani mentu soalnya. Gue sempat ke sana dan di sana adalah pertemuan pertama kali gue sama salah satu dukun yang nemenin Firza sama Ubed sampai sekarang. Mas Handi namanya. Nah, itu pertemuan gue pertama sama dia tuh di situ juga. Jadi ada kayu-kayu keras tuh, ada pemuaian. Nah, dia tuh bisa ngeluarin suara meletak gitu. Itu logikanya ya. Cuma kalau nggak dilogikain ya memang bisa jadi hantu. Cuma bisa jadi. Pas gue baca-baca emang itu hotel bekas peninggalan zaman perang Belanda. Betul. Kan none-none itu, jadi katanya banyak cerita tuh malam tuh none-none Belanda gitu jalan-jalan di lorong-lorong hotelnya. Memang bahkan gue beberapa kali nyobain ngelihat di sana ya emang yang itu gue dapetin. Bener berarti. Beberapa cerita bener, beberapa cerita dilebihkan. Aduh, ngeri banget. Cuma ya itu balik lagi, maksudnya segala cerita masih bisa dilogisin juga kan. Iya. Cuma kalau dari gue punya pengalaman horor yang ini ada di konten gue nih. Jadi waktu itu gue fix serem awal-awal yang masih ada di Hell Halo Production. Gue, Coki, Muslim, Dimas, Dimzi. Itu kita lagi ekspedisi di salah satu rumah bekas salah satu jenderal yang meninggal pas G30 SPKI. Rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Gue kesana, terus ada sosok yang gue bilang jin ya, di sana ada jin. Anak-anak kondisinya di belakang gue nih. Udah kita di sini dulu aja, gue bilang gitu. Ini kayaknya mau nyerang, gue bilang gitu. Gue baru ngasih tahu dia di sini kayak mau nyerang, kayu datang. Dilempar. Wah anjing, akhirnya udah berantem di situ tuh gue. Berantem sama jin. Berantemnya gimana? Ya udah kalau gue saat itu gue punya pegangan. Nah dia yang berantemnya. Jadi kayak Pokemon. Gue punya Pokemon nih, Pokemon gue lawan Pokemon lawan. Sederhana analoginya kayak gitu. Iya. Tapi lu ngeluarin tenaga lah istilahnya. Iya pasti. Lumayan capek juga di situ. Misalnya. Nah kalau gue pengen ngasih gambaran bahwa semua cerita horor tuh masih bisa dilogisin gitu. Kayak yang lu tadi cerita soal lemari, terus yang cerita soal apa namanya? Absen ceklok. Oh, absen ceklok nggak bisa sih udah. Iya itu. Gimana ya itu ya? Absen sih udah nggak bisa sih. Bisa ntar dulu. Apa coba?
Coba angin mana yang bisa ngangkat terus balikin lagi? Masalahnya si yang temen gue ini, kalau yang dilongok masih bisa dilogikain. Iya, kalau sempat tidur kan. yang dia cekrek gitu, kayak tengah absen biasa cekrek taruh gitu. Cekrek gitu. Lagi di prank kali. Mungkin tali ada tali itu. Bisa. Ada mungkin komandannya nggak suka sama dia terus dikerjain kayak biar bisa ya. Tali diangkat. Iya, bisa. Gua ada satu cerita lagi tapi lu bisa logisin ya. Ini bener aja. Jadi dari situ dari Kebonjeruk tuh gua ditempatin 2 tahun di Roxy. Ya, jadi di Roxy itu kan 3 lantai ya, di atasnya tuh 4 biliar, tempat jadi tempat kadang-kadang istirahat lah, makan di situ. Jadi waktu gue pindah di Roxy pertama kali, gue jam 10 masih jam 10 malam lah. Kalau TV kan semuanya Indovision ya. Indovision kan satu sentral kan. Kalau TV-nya RCTI satu gedung RCTI semua. Betul. Ya kan. Di atas gue setel tuh Indosiar, sampai bawah TV-nya RCTV. Gue langsung tidur. gue langsung tidur. Gue takut banget itu. Terusnya bukan takut yang gimana anjing. Itu baru pindah dari Kebonjeruk kan. Dipindahin situ dapat seminggu. Dapat kejadian kayak gitu, tapi kan enggak ini ya. TV-nya RCTV gue langsung tidur tuh. Nah, di situ gue selama 2 tahun itu ada kejadian yang menurut gue ini mah bukan serem tapi kocak kayaknya. Di lantai 3 tuh ada sofa busuk gitu. Tapi enak buat tidur gitu. Iya, karena sering ditidurin jadi busuk lama-lama kan. Enak banget. Gue tidur siang di situ Mas Abri. Jadi gue tidur siang di situ, mimpi basah. Mimpi basah gue. Enak dong. Iya, enak dia mah. Mimpi basah itu yang bener-bener banyak gitu. Kan gue, aduh malu ya gue ganti baju gitu karena. Terus gue cerita nih sama teman gue karena sama teman apa mana ada 3 teman-teman. Gue cerita. Gue tadi siang tidur di atas di sofa mimpi basah. Wah, gue kira gue doang. Ternyata di satu gedung yang tidur cowok tidur di situ, yang pernah tidur di situ pernah mimpi basah. Di sofa yang sama, gue nggak tahu deh tuh. Siang-siang loh. Ya logisnya karena lagi itu aja, lagi sange aja. Tapi nggak satu gedung juga. Semua cowok satu gedung situ yang pernah tidur di sofa itu, akhirnya aku pernah mimpi basah. Logisnya adalah ada kalau yang pertama Indovision SCTV ke Indosiar atau sebaliknya ada teknologi error lah ya. Bisa itu jadi mungkin ya. Bisa karena jadi, kita udah bawaan udah takut aja jadi kayak misalnya setan ya. Bisa ada teknologi error. Nah, kalau yang kedua, kalau logisnya cowok kan kalau dia nggak berhubungan badan disimpan sama badan terus dikeluarin lewat mimpi basah kan. Ini kalau teman-teman ada yang paham lebih mungkin bisa di-share di kolom komen. Nah, kalau gua taunya kayak gitu. Bisa jadi kebetulan kan, ada kemungkinan kebetulan semuanya kayak gitu. Bisa jadi kan. Lagi tidurnya mungkin terlalu nyaman, terlalu nyenyak. Terus bisa kayak gitu. Cuma kalau horornya ada beberapa cerita yang sama nih. Ada beberapa cerita kayak kalau nggak salah waktu itu si Barkah apa si siapa gitu temennya Jawin. Di kontrakan dia mimpi basah dimimpiin perempuan terus kalau nggak salah mimpi basah juga gitu. Nah di beberapa tempat memang ada makhluk atau jin yang masuk lewat mimpi dan kayak gitu. Buat beberapa orang yang ikutan ekspedisi horor atau dia nonton film horor atau apapun, kalau buat gue mendingan sampai rumah cuci kaki bersih-bersih, kalau wudhu dan sholat ya lebih baik lagi baru tidur. Karena kemungkinan lu didatengin pas tidur itu lebih gede. Buat beberapa makhluk pada saat dia nampakin tadi udah sempet mention juga. Dia nampakin nih, dia butuh energi yang lebih gede. Itu berarti jinnya ngikut pulang. Kurang lebih gitu. Mungkin bisa suka juga dia. Bisa juga. Bisa nempel atau energinya sedikit ke bawah karena gua percaya bahwa entitas ya, misalnya kita nyebutnya entitas gaib itu nggak kayak badan utuh gitu. Dia tuh bentuknya energi. Buat gue percayanya kayak gitu. Dia bentuknya energi yang bisa ke bawah sama lu. Yang bagus kalau energinya positif, kalau negatif ya ke bawah mimpi ditampakin yang gitu-gitu. Nah, segitu aja. Jadi gue hari ini berusaha mencoba melogiskan cerita horor yang dari Erwin sama dari Mas Rio. Ini gokil banget nih, masih belum ketemu gue logis yang itu lu yang Indosiar RCTI. Lagi musim dangdut gak waktu itu?
Enggak, kali aja ada satpam lain yang tugas samping lu, anjing Rio nyetel sinetron RCTI kan gua dangdut liga dangdut, Bro. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Ya makanya diganti. Iya. Cuma gimana memasukkan logika ke absen? Iya, Itu Ini yang prank. masih belum bisa. Iya, tetap nggak masuk sih gua. iya. Gua aja yang ini nggak percaya, tapi resign orang yang sampai minta keluar udah karena minta pindah nggak dikasih. Kemungkinan terbesar adalah Dia ngada-ngada bisa satu. Iya, kemungkinan terbesar adalah dia ngada-ngada karena pengen keluar. Pengen keluar. Ya. Tapi kalau pingin pindah mungkin dia minta pindah masalahnya, minta pindah nggak dikasih, terus ya udah keluar. Karena itu dia alasan karena mau minta. terkuatnya dia pokoknya saya takut kerja di sini karena Atau bisa jadi dia salah lihat. bisa jadi. Sebenarnya mesin cekloknya yang terbang nyamperin kartunya. Alik lagi. Itu aja. Dan jangan lupa beli Alenia dan Who Am I di comika.id. Nanti link ada di deskripsi, juga punyanya Mas Rio, Sohibul Diksi, sama apa lagi? Ini Anak dua. Jakbar. Oh, Senap Jakbar juga. Jangan lupa Sun. beli Senap Jakbar. Yang cukup masih Oktober nanti rilis. Nanti bisa dicek di link deskripsi. Jangan lupa dukung gue juga di traktir.id. Ya, kita masih menerima dukungan Anda baik dari Rp5.000 sampai seterusnya. Bisa di traktir.id di bawah, sama ya buat nambah-nambah bro, cicilan kamera belum selesai dari Kredivo. Terima kasih banyak, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Nah.